warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat Bapak Nanang Butuan, SSIMA, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu secara online atau daring untuk menimbang ilmu pada presentasi malam hari ini. Kali ini mengusung tema yaitu kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurko Malasari, selaku MC pada presentasi malam hari sudah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan presentasi pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan doa, yang ketiga pemaparan materi yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh teman-teman, yang keempat penutup. Langsung aja masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban dunia, yang akan dijelaskan oleh Saudara Aidelin, dan nanti akan dilanjuti dengan teman-teman yang lain. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mala untuk kesempatannya. Jadi materi yang pertama ini adalah menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban dunia. Untuk materi ini dibagi jadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, itu dimulai dari 650 sampai dengan 1258 Masehi. Di era ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini dibagi juga menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan juga disintegrasi. Untuk fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, di masa ini berlangsung pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi, dengan daerah penyebaran Islam yang semakin luas, melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa ini juga perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar, misalnya ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam bin Hambali dalam bidang fikih. Untuk fase yang kedua ada fase disintegrasi. Era ini kurun waktu 1000 sampai dengan 1250 Masehi mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan Khalifah menurun hingga akhirnya dirampas dan dihancurkan pada tahun 1258 Masehi. Untuk yang selanjutnya silakan. Lanjut untuk yang kedua, di sini ada periode pertengahan, yaitu sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran, bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Yang pertama, ada 1, fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan ada fase 3 kerajaan, yaitu masa yang berlangsung pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek Istanbul, Iran, dan Delhi. Lanjut ada periode modern.
Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Baik. Selanjutnya, yang kedua, faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Satu, yaitu kemajuan peradaban Islam yang berlangsung sejak masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah abad ke-7 Masehi yang dilanjutkan oleh kaum muslimin sampai masa kekhalifahan Bani Utsmani di Istanbul abad ke-19 Masehi telah menorehkan serangkaian kejayaan dalam berbagai bidang. Perkembangan kemajuan Islam tersebut memang diwarnai dengan beberapa konflik antar penguasa yang tidak jarang disertai dengan pertumpahan darah. Damaskus telah mencapai puncak kejayaannya sewaktu kota tersebut dijadikan ibu kota negara oleh Muawiyah, mempunyai karya nyata berupa Masjid Agung Umayyah dan lain-lain. Kota Kairo tumbuh pesat setelah pada tahun 973 Masehi, seiring dengan hijrahnya Khalifah Mu'iz Lidmillah dari Kairawan ke Mesir. Sejak saat itu, Kairo mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah. Oke, selanjutnya dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah adalah keturunan Umayyah bin Abdul Syams, salah satu suku Quraisy. Dalam sejarah Islam, Bani Umayyah mendirikan dalam dua periode, Damaskus dan Cordoba. Dinasti Umayyah dimulai dengan naiknya Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah berhasil mengkokohkan kekhalifahan di Damaskus selama 90 tahun, yaitu 660 sampai 750 Masehi. Penyebutan dinasti pada kekhalifahan Bani Umayyah karena Muawiyah mengubah sistem suksesi kepemimpinan dari yang bersifat demokratis dengan cara pemilihan kepada yang bersifat keturunan. Di bawah pimpinan Panglima yang tangkas, Abu Muslim Al-Khurasani, gerakan ini dapat menguasai panglimanya yang tangkas. Gerakan ini dapat menguasai wilayah demi wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Pada Januari 750 Marwan II, Khalifah belum timur Mosul. Ia kemudian melarikan diri ke Mesir. Sementara itu, Tigris sebelah timur Mosul. Ia kemudian melarikan diri ke Mesir. Sementara itu, pasukan Abbasiyah membunuh semua anggota keluarga Disinilah selanjutnya ia membangun kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang baru dengan berpusat di Cordoba. Baik, selanjutnya adalah dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah yang menguasai daulah atau negara pada masa klasik dan pertengahan Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah tercapai zaman keemasan Islam. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Abbas As-Saffah. Walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, pemerintahannya hanya singkat, yaitu antara tahun 750 sampai 754. Pembina daulah ini yang sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur atau Khalifah kedua. Dua khalifah inilah peletak dasar-dasar pemerintahan daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah dinasti Umayyah di Spanyol, yaitu tahun 757 sampai 1492 Masehi. Di belahan barat atau Eropa berdiri mega khalifah Umayyah di Spanyol dengan sebelumnya tentara Islam pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi menaklukkan kerajaan Visigotik yang diperintah oleh Raja Roderick.
Dalam memperluas wilayah kekuasaannya, kekuatan Islam ini pada tahun 732 menyeberangi pegunungan Pirenia atau perbatasan Perancis. Dan pastilah akan mengubah sejarah Eropa seandainya mereka tidak dikalahkan dengan menyedihkan sekali oleh Charles Martel atau yang sering dipanggil Karel Martel. Baik, selanjutnya silakan. Yang B, dinasti Fatimiyah tahun 1919 sampai 1171 Masehi. Syahruddin El-Fikriasa, kejayaan Islam, ditandai dengan penyebaran agama Islam hingga ke benua Eropa. Pada masa itulah berdiri sejumlah pemerintah atau kekhalifahan Islamiyah, seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki, Utsmani, dan Ayyubiyah. Selain penyebaran agama, kemajuan Islam juga ditandai dengan kegemilangan peradaban Islam. Banyak tokoh-tokoh Muslim yang muncul sebagai cendekiawan dan memiliki pengaruh besar dalam dunia peradaban hingga saat ini. Dinasti ini dapat maju antara lain karena didukung oleh militer yang kuat, administrasi, pemerintahan yang baik, ilmu pengetahuan berkembang, dan ekonominya stabil. Namun setelah masa Al-Aziz, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh setelah berkuasa selama 262 tahun. Next, selanjutnya. 2. Kemunduran peradaban Islam. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu tuh terjadi pada semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Dan di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu sebagai diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Secara garis besar, umat Islam mengalami kemunduran dikarenakan kurang memperhatikan pelaksanaan ajaran agamanya dan dominasi negara-negara barat dalam bidang politik dan peradaban. Menyadari kondisi yang demikian, umat Islam tuh berusaha bangkit untuk mengejar ketinggalan. Dan di sini ada krisis dalam bidang sosial politik. Apa sih krisis dalam bidang sosial politik? Jadi awalnya adalah rapuhnya penghayatan ajaran Islam, terutama yang terjadi di kalangan para penguasa. Bagi mereka, ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitasnya belaka, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai kepada hakikat dan ruhnya. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikan seperti apa? Keserakahan dan munculnya penyakit rohani dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan duniawi, dengki dan iri terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses. Dan akibat yang lebih jauh lagi adalah munculnya nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahannya diperas dan diinjak. Sementara terhadap atasan berlaku menjilat dan memuji berlebihan menjadi hiasan mereka. Yang terakhir, krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut, mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Kemudian yang C, krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial politik dan bidang keagamaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan baik yang berupa berpusatkan maupun lembaga-lembaga pendidikan diporak-porandakan dan dibakar sampai punah dan tak berbekas. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai, lembaga-lembaga pendidikan yang ada sama sekali tidak memberikan ruang gerak pada para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Selanjutnya,
Aku balikan ke Mala. Terima kasih. Terima kasih. Jelaskan. Jadi di sini dapat disimpulkan dari materi yang pertama yaitu menelusuri pertumbuhan dan perkembangan. Dapat digarisbawahi yaitu terbagi 3 periode ya. Yaitu pertama ada klasik, periode pertengahan dan periode modern. Untuk klasik dibagi menjadi 2 fase yaitu fase yang pertama fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan, dan yang kedua fase disintegrasi. Nah, di situ yang kedua ada periode pertengahan ya, dan dibagi 2 fase juga yaitu ada kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Dan periode yang terakhir itu ada modern. Nah, di era ini sejarah perkembangan peradaban Islam, kondisi muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Kenapa? Karena umat Islam kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lainnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam dapat digarisbawahi juga. Pertama di sini ada kemajuan peradaban Islam yang berlangsung sejak masa pemerintahannya Rasulullah SAW di Madinah abad ke-7 Masehi yang dilanjutkan oleh kaum muslimin sampai masa kekhilafahan Bani Utsmani di Istanbul abad ke-19 Masehi telah menorehkan serangkaian kejayaan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada 4 dinasti, yaitu dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi siapa tuh? Terus yang kedua, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga ada dinasti Umayyah di Spanyol yaitu pada tahun 757 sampai 1492 Masehi. Dan yang terakhir ada dinasti Fatimiyah pada tahun 919 sampai 1171 Masehi. Nah, di sini juga ada kemunduran peradaban Islam. Nah, kemunduran peradaban Islam ini dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Di sini juga ada beberapa krisis dalam bidang ya, yaitu pertama ada krisis dalam bidang sosial politik, krisis dalam bidang keagamaan, krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi pada malam hari ini yang bertema kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup untuk presentasinya, baiknya kita berdoa kembali, mudah-mudahan presentasi malam ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 5 mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selesai sudah presentasi malam hari ini. Saya Nur Komalasari selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau penyebutan kata-kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum